Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Di hari ini kita masuk di isim mansub berikutnya lagi yang disebutkan oleh penulis dzarfuz zaman wa dzarfu al-makan. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala dzarfuz zamani wa dzarful makan. Dzarf zaman dan dzarf makan yang disatukan dalam satu ucapan yaitu maf'ulun fi. Qala beliau berkata babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Bab dzarf zaman dan dzarf makan. Dzarfuz zaman huwa dia adalah ismuz zamanil mansubu bitakdiri fi. Isim zaman yaitu isim yang menunjukkan atas waktu. Al-mansub yang dinasab bitakdiri fi dengan ditakdirkan padanya fi. Maksud takdir fi adalah takdir maknanya. Paham ya? Ditakdirkan apa? Maknanya fi pada. Setiap antum terjemahkan dzarf zaman tambahkan kata pada. Pada hari. Paham ya? Pada malam. Pada waktu subuh. Pada waktu sore. Paham ini? Kan ada takdir makna apa? Fi. Nah contoh. Contohnya di sini aneh ya. Boleh langsung berikan contoh maksudnya kata-kata yang selalu menjadi maf'ulun fi. Bukan contoh kalimat. Contoh di sini adalah kata-kata yang menunjukkan makna yang selalu sebagai maf'ulun fi. Nanti di syarah akan dicontohkan satu-satu oleh Imam Muhyiddin. Kata beliau yaitu al-yauma wal lailata. Terjemahannya nanti ada maknanya. Dan ana sudah terjemahkan di buku catatan. Wa gudwatan, wa bukrotan, wa saharon, wa godan, wa atamatan, wa sobahan, wa masaan, wa abadan, wa amadan, wa hinan, wa ma'asbaha dhalik. Semua ini adalah kata-kata kalau antum dapat. Ingat ini kata-kata kalau antum dapat. Kalau mansub, katakan dia adalah maf'ulun fi. Ini kan buku dasar tapi dia langsung kasih semua. Ya, langsung bilang maf'ulun fi. Ini bagian pertama, zaman. Ini bagian pertama dia adalah apa? Zaman. Akul saya katakan. Nanti dzarf makan setelahnya. Ad-dzarfu ma'nahu fil lughah. Dzarf makna secara bahasa adalah al-wi'a'u. Wadah. Wadah. Dzarf secara bahasa adalah al-wi'a. Itu ini nih. Ini nih dinamakan wi'a. Ini nih, botolnya ini namanya apa? Wi'a. Dipahami nih, ini namanya apa? Dzarf. Dipahami nih, ini dibilang dzarf. Bermakna apa? Al-wi'a. Wadah dari sesuatu, tempatnya sesuatu. Paham Ayub? Secara bahasa. Tapi wal muradu fi urfin nuha. Tapi yang diinginkan dengan dzarf fi dalam urfi kebiasaan an-nuha ahli nahwu. Ketika ahli nahwu bilang ini dzarf, maka bukan wadah. Jangan sampai dibilang ini botol, ini gelas. Dipahami ini? Bukan. Kebiasaan ahli nahwu adalah al-maf'ul fi. Kalau dibilang dzarf itu adalah maf'ulun fi. Wa huwa nau'an, dia terbagi dua. Al-awwal dzarfuz zaman. Jadi yang terbagi dua ini maf'ulun fi. Paham ya? Yang terbagi dua ini adalah maf'ulun fi. Ada dzarfuz zaman. Watsani dzarful makan. Nah, sekarang ini yang tadi baru dzarfuz zaman. Wa amma dzarfuz zaman. Adapun dzarf zaman. Fahuwa ibaratun anil ismil ladzi yadullu ala zamanil mansubi bil lafdid dali alal ma'nal waqi'i dalikal ma'na fihi bimulahadati ma'na fi ad-dalati ala dzarfiyati. Panjang sekali pernyataan untuk dzarfuz zaman. Dzarf zaman adalah ibaratun, ibarat
Anil ismi tentang isim. Alladhi yang yadullu menunjukkan ala zaman atas waktu. Al-mansub yang dinasab. Bilabdi dal alal ma'na. Yang dinasab dengan lafaz yang menunjukkan atas makna. Al-waqi' dalikal makna fihi. Yang terjadi makna itu padanya. Yang terjadi makna itu padanya. Bimulahadati makna fi. Dengan selalu memperhatikan makna fi. Dengan selalu memperhatikan makna apa? Fi. Makanya ingat setiap antum terjemahkan masukkan makna apa? Makna fi. Ad-dalati ala dzarfiyah. Yang mana makna fi inilah yang membuat dia menunjukkan atas apa? Dzarfiyah. Ini bilang dzaraf karena selalu ada makna apa? Fi. Makanya ketika tidak ada fi-nya, tidak ada makna fi, antum tidak boleh bilang dzaraf. Walaupun kosakatanya sama. Misalnya antum katakan begini, yaumul jum'ati, yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang berberkah. Ini kan tidak ada makna fi. Antum tidak bilang pada hari. Tapi antum bilang yaumul jum'ah, yaumu mubtada. Paham kan? Wahu mudhaf. Al jum'ati mudhafun ilai. Yaumun khobar. Mubarakun na'at. Di sini tidak ada makna fi. Tidak ada makna apa? Fi. Maka antum bilang mubtada khobar. Dipahami ini? Jadi antum i'rab dzaraf maf'ulun fi kalau ada makna apa? Fi. Itulah rahasianya kenapa dibilang maf'ul fi. Sementara yang lain maf'ul bi. Mutlak. Li ajli. Kalau dia ini fi. Dipahami ini? Karena terdapat di dalamnya makna apa? Fi. Itu yang beliau katakan. Wadhalika mitlu qaulika. Demikian itu seperti ucapan kamu. Sumtu yaumal itnaini. Lihat, saya berpuasa pada hari Senin. Lihat terjemahannya. Ada kata pada, padahal ini kan kalau orang tidak tahu ini, dia akan terjemahkan saya berpuasa hari Senin. Tidak begitu terjemahan dzaraf, maf'ulun fi. Maf'ulun fi itu terjemahannya apa? Saya berpuasa pada hari Senin. Ini kalau zaman, terjemahkan pada. Dipahami nih? Terjemahkan apa? Pada. Kalau makan nanti fi-nya beda lagi maknanya. Beda terjemahannya. Di. Kalau ini pada. Fa inna yaumal itnaini. Sesungguhnya yaumal itnaini. Dzarfu zamanin maf'ulun fi. Dzarf zaman sebagai maf'ulun fi. Wa huwa mansubun biqaulika sumtu. Dia mansub dengan ucapan antum sumtu. Wa hadzal amilu dalun ala makna. Ya tak? Amil ini yaitu kata sumtu menunjukkan atas apa? Makna. Wa huwa siyam yaitu berpuasa. Berpuasa kan? Sumtu punya makna yaitu berpuasa. Wal kalam ala mulahadati ma'na fi. Yaitu kalam di atas mulahadah makna fi. Ya kan? Selalu diselipkan di dalamnya makna fi. Ay inna siyam hadatha fil yaumil madkur. Lihat maknanya fi. Yaitu inna siyam yaitu berpuasa. Hadatha terjadi. Hadatha terjadi. Fil yaum pada hari al-madkur yang disebutkan. Hari Senin tadi yang disebutkan. Nah, disebutkan pada hari yang disebutkan. Bikhilafi qaulika berbeda dengan ucapan kamu. Ini beda ini dengan ucapan kamu. Belum mau bandingkan. Ya khaful kasulu yaumal imtihan. Orang malas takut hari ujian. Ini kan bukan takut pada hari ujian. Dia tidak takut pada, tapi takut atas hari ujian. Paham orang malas? Jadi hari ujian misalnya dibilang, pekan depan ujian. Maka orang malas bukan takut pada hari. Tapi apa? Takut atas hari itu. Beda pada kan? Beda pada. Ini yauma maf'ulun bi. Bukan maf'ulun fi. Paham ya? Perbedaannya harus ada makna fi. Fa inna ma'na dzalika. Sesungguhnya makna hal itu adalah annahu
yakhafu nafsa yaumil imtihan. Bahasanya dia takut hari ujian itu sendiri. Nah, takut hari ujian itu sendiri. Walaisa makna, bukan artinya annahu yakhafu syai'an. Bahasanya bukan maknanya dia takut sesuatu. Wakian yang terjadi fi hadal yaum, pada hari itu. Bukan takut yang terjadi pada hari itu. Tapi takut hari itu. Dia takut itu datang hari ujian. Bukan takut apa yang terjadi pada hari ujian. Paham ini? Disebutkan artinya kalau tidak ada makna fi langsung saja. Bukan maf'ulun fi walaupun mansub. Paham ini? Walaupun apa? Mansub. Kemudian beliau berkata wa'lam, ketahuilah. Annas zaman yang qasimu ila kismain. Ketahuilah bahasa isim zaman terbagi dua. Itu yang disebutkan semua oleh penulis tadi di atas. Itu terbagi dua. Nanti di mutamimah akan dibagi menjadi tiga. Itu kelengkapannya namanya mutamimah. Paham ya? Ini beliau bilang dia terbagi dua. Al-awwalu al-mukhtas. Ada yang dinamakan dengan al-mukhtas. Nanti kita akan tahu apa maksudnya mukhtas. Dikasih tahu nih sebentar artinya. Wattani yang kedua al-mubham. Yang mubham. Apa itu mubham? Akan dikasih tahu. Ammal mukhtas. Adapun ciri isim zaman mukhtas. Fahuwa ma dalla ala miqdarin muayyanin mahdudin minaz zaman. Ini belum fokus kepada pengertiannya. Nanti di mutamimah bahkan tidak pengertiannya tapi tandanya. Belum bilang mukhtas itu adalah madalla, apa yang menunjukkan. Ala miqdar, atas kadar muayyan tertentu. Mahdud yang dibatasi, ada batasannya. Minaz zaman, dari waktu. Jadi kalau ada batasannya, kadar tertentu, itu namanya mukhtas. Seperti misalnya yaum. Nanti akan dicontohkan. Yaum. Kan ada batasannya tuh. Namanya wa yaum dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi kapan ada batasannya namanya apa? Mukhtas. Ya semuanya maf'ulun fi. Tapi ada namanya mukhtas, ada namanya apa? Mubham. Mukhtas yang ada batasan tertentunya dari waktu. Jadi nanti akan dijelaskan satu-satu al-yaum dari mana ke mana. Al-lail dari mana ke mana. Kalau ada batasannya namanya mukhtas. Paham ini? Kalau ada batasannya namanya mukhtas. Amal mubham. Wa amal mubham. Dan adapun mubham. Bahwa maka dia adalah madalla ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdudin. Apa yang menunjukkan atas kadar ghair muayyan, tidak tertentu. Wala mahdud, tidak terbatas. Jadi kapan tidak ada batasannya, misalnya kan contoh yang paling terkenal dalam masalah ini adalah abadan. Selama-lamanya. Ini namanya selama-lamanya, ada batasannya. Apa maksudnya? Iya tak? Jadi kapan tidak ada batasannya, maka namanya mubham. Kapan ada batasannya, maka namanya apa? Mukhtas. Iya. Namanya mukhtas. Belum contohkan sekarang. Wa mitalul mukhtas. Ini hanya sekedar contoh dulu. Contoh mukhtas. Asy-syahr. Bulan. Namanya bulan kan punya batasan. Iya kan? 29 hari atau 30. Kan cuma itu bulan. 29 atau 30. Berarti ada batasannya. Iya kan? As-sanah. Tahun. Namanya setahun berapa bulan? 2 bulan. 12 bulan. Allah katakan inna iddatas syuhuri indallahi 12. Kan begitu. Jumlah bulan itu dalam setahun cuman 12. Berarti ada batasannya. Berarti ini namanya apa? Mukhtas. Ya. Al-yaum sama al-am. Sama juga tahun. Al-usbu pekan.
Sepekan. Namanya sepekan itu berapa hari ikhwan? 7, bukan 6. Bukan, 7. Berarti ada batasannya. Jadi kalau ada batasannya tertentu namanya apa? Hmm? Mukhtas. Bisa dibedakan itu mukhtas? Intinya semuanya maf'ulun fi. Tapi ini lebih tajam namanya pembagiannya. Lebih bagus lagi. Lebih tinggi lagi kita. Wa mitalul mubham. Contoh mubham. Al-lahdoh. Sesaat. Sesaat. Namanya sesaat ya. Enggak ditahu gimana itu ukurannya. Nah, iya. Wal waqt. Sewaktu. Pada waktu. Pada saat. Was zaman. Pada zaman. Pada zaman dahulu. Seberapa ukurannya? Ya, enggak ditahu. Berapa itu zaman dahulu? Dipahami nih? Iya. Walhin. Suatu ketika. Nah, paham ini? Kata suatu ketika itu gimana Abdullah? Ada batasannya? Enggak ada, suatu ketika saja. Enggak ada batasannya. Nah, ini contoh yang mubham. Kata beliau, wa kullu wahidin min hadainin naw'ain. Setiap salah satu dari dua jenis ini yajuzun tisabuhu ala annahu maf'ulun fih. Setiap dari dua jenis ini boleh dinasab sebagai maf'ulun fi. Semuanya boleh dinasab sebagai maf'ulun fi. Wa qad dzakara al-muallifu minal alfadzi dalati 'ala zaman itnai asyara lafdhan. Telah disebutkan oleh penulis dari lafaz-lafaz yang menunjukkan atas zaman itnai asyara lafdhan. Semuanya ada 12 lafaz. Ini membantu kita sebagai pemula. Kalau antum dapat ini bila maf'ul fi. Belum sebutkan 12 lafaz. Ini yang panjang akan dijelaskan. Al-awwalu, yang pertama al-yauma. Yauma itu dikatakan yaum kapan? Kapan saya ngomong yaum? Dibilang bahwa dia adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Itu yaum. Antum bisa katakan yaum itu min tulu'il fajri. Dari terbitnya fajar, dari azan subuh. Itu sudah masuk yaum. Ila ghurubis syamsi, dari terbenamnya sampai terbenamnya matahari. Paham ini? Jadi kalau subuh telah adzan sudah masuk yaum. Akan keluar yaum kalau sudah adzan maghrib. Paham ini? Sudah adzan maghrib. Jelas ini? Itu namanya yaum. Itu namanya apa? Yaum. Ketika antum bilang sumtu yaumal khamis. Saya berpuasa di hari Kamis berarti antum berpuasa dari terbit fajar sampai maghrib. Kan begitu kan? Sampai maghrib itu dibilang yaum. Takul sumtul yaum. Datang begitu. Saya puasa satu hari. Sumtu yaumal khamis. Saya puasa pada hari Kamis. Sumtu yauman tawilan. Saya berpuasa pada hari yang sangat panjang. Itu panjangnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Belum contohkan 3. Maksudnya dia bisa datang beral. Sumtul yaum pakai al. Bisa datang bermudhaf. Yaumal khamis. Bisa datang tanpa al tanpa mudhaf. Yauman tawilan. Paham ini contohnya? Dipahami ini? Nah itu belum sengaja contohkan 3. Supaya nanti antum dah heran di kitab. Jangan sampai kalau pakai al antum langsung berubah. Enggak. Dia boleh pakai al, boleh mudhaf. Boleh tidak beral, boleh tidak mudhaf. Astani al-laila. Yang kedua al-laila yang disebut oleh penulis. Apa itu al-laila? Wahia min ghurubis syamsi ila tulu'il fajr. Dia itu dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Berarti setelah keluar yaum, masuk lail. Paham ya? Keluar lail, masuk yaum. Paham ya? Paham Abu Sulaiman? Itu dia. Itakaftu al-lailatal barihah. Saya itikaf pada malam hari ini. Berarti dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Wa'takaftu lailatan, wa'takaftu lailatal jum'ati. Sama. Boleh contohkan 3. Beral, tanpa mudhaf, mudhaf. Paham ya? Semuanya di rob maf'ul fi. Ketalit yang ketiga, gudwah.
Apa itu gudwah? Wahiyal waktu ma baina sholati subuh ila tulu'is syamsi. Masya Allah. Berarti ada batasannya ini. Ini namanya semua mukhtas. Dia adalah waktu ma baina sholati subuhi yang ada di antara sholat subuh wa tulu'is syams dan terbitnya matahari. Jadi antara sholat subuh dan terbit matahari namanya apa? Gudwah. Gudwah. Paham ya? Ketika antum bilang akal tu gudwah. Berarti antum makan sebelum terbitnya matahari. Setelah sholat subuh. Iya. Contoh. Takul zaroni sodiki gudwatal ahad. Zaroni gudwatan. Paham ya? Robi yang keempat bukroh. Kalau bukroh apa? Wahia awalun nahar. Awal siang. Bukro itu adalah awal siang. Paham ini? Dia adalah awal siang. Itu namanya bukro. Awal siang itu kapan? Diperselisihkan oleh para ulama bahasa awal siang. Ada yang mengatakan awal siang adalah terbit fajar. Ada yang mengatakan awal siang terbit matahari. Paham ini? Jadi awal siang ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan terbit fajar. Ada yang mengatakan terbit matahari. Jelas ini kan? Ini sebut jelas dia awal siang. Takul kamu katakan azuruka bukrotas sabt. Saya menziarahi kamu bukroh Sabtu. Berarti awal siang pada hari Sabtu. Iya. Wa azuruka bukrotan. Wal qamis yang kelima saharon. Apa itu? Perhatikan saharon. Bukan sihir, saharon. Kalau saharon apa? Wahuwa akhirul lail kubailul fajri. Akhir malam sebentar sebelum fajar. Sedikit sebelum fajar itu namanya sahur. Makanya waktu sahur itu sebelum adzan subuh. Jadi dia adalah akhir malam sejenak sebentar sebelum fajar. Kubail tasgir dari qobel. Qobel kan sebelum. Nah, diwazankan dengan wazan fuail. Makanya dibilang sebentar sebelum subuh, sebelum fajar. Iya. Itu bisa kita katakan hampir waktu fajar. Itulah sahur. Takul dakartu darsi saharo. Berarti akhir malam. Saya merojaah pelajaranku di waktu sahur. Di akhir malam. Asadis yang keenam godan. Kalau godan apa? Ini terkenal. Wahwa ismul lil yaumi alladhi ba'da yaumika alladhi antafi. Panjang sekali. Dia adalah nama untuk hari alladhi yang ba'da yaumika setelah harimu alladhi antafi. Setelah hari yang kamu ada padanya. Kamu lagi sekarang ini. Hari kamu ini. Setelah hari kamu ini namanya godan. Apa itu? Besok. Besoknya orang umum ya. Bukan besok orang Jawa. Kan besoknya orang Jawa bisa tahun depan. Nah, pekan depan. Kapan kamu pergi? Besok. Maksudnya bulan depan, pekan depan, tahun depan. Nah, besok maksudnya setelah hari kamu ini. Setelah hari kamu sekarang. Itu namanya godan. Takul idza ji'tani godan akramtuka. Kalau kamu datang kepada saya besok, saya akan memuliakanmu. Wasabi'u yang ketujuh, atamatan. Atamah. Wahya ismun li thuluthil lailil awal. Ini atamah nama untuk sepertiga malam pertama. Jadi sepertiga malam pertama namanya atamah. Tinggal dibagi malam. Nah, kalau sepertiga pertama namanya atamah. Ta'zuruka atamah. Saya akan berkunjung kepada kamu atamah. Di awal malam. Sepertiga malam pertama. Wasamin yang ke-8. Sobahan. Kalau sobah apa? Huwa ismun
ismul waqtil ladzi yabtadi'u min awwali nisfil lail as-tsani ila zawal. Masya Allah, ternyata sobahan itu bukan subuh. Paham ini? Sobahan itu bukan subuh. Tapi lihat perhatikan. Dia adalah nama untuk waktu alladzi yang yabtadi, yang mulai min awal, dari awal nisful lail asani, dari awal pertengahan malam kedua. Nah, pertengahan malam yang kedua. Ila zawal, sampai tergelincirnya matahari. Artinya sobah itu dari tengah malam sampai tengah hari. Paham ini? Sobah. Dari tengah malam sampai tengah hari. Paham tengah hari kan? Duhur. Jadi sobahan ini adalah dari tengah malam sampai duhur. Kan zawal kan waktu duhur. Zawal itu adalah waktu duhur. Itu sobahan. Iya. Takul kamu katakan safaro akhi sobahan. Safaro akhi sobahan. Saudaraku bersafar sobahan. Ya bisa dari tengah malam sampai sebelum zawal. Atasin masaan. Yang ke-9 masaan. Nah, masaan apa? Ini lawan dari sobahan ini. Wa ismun lil waqtil ladzi yabtadi'u minaz zawal. Dia adalah nama untuk waktu yang mulai minaz zawal, dari zawal. Kapan zawal tadi? Waktu zuhur. Ila nisfil lail, sampai tengah malam. Berarti sambungannya nih ya. Nah, soba dari tengah malam sampai tengah hari. Masa dari tengah hari sampai tengah malam. Jadi panjang. Dipahami ini? Jadinya panjang. Takul wasolal kitor bina masaan. Kitor sampai ke kami di waktu masa. Apa kitor? Kereta api. Al-ashir yang ke-10 abadan. Yang ke-10 abadan. Wal hadi asyara amadan. Yang ke-11 amadan. Karena abadan amadan sama. Wa kullun minhuma, setiap dari keduanya. Berarti dari 1 sampai 9 itu namanya mukhtas. Nah, kan semua ada batasannya kan? Dari 1 sampai 9 itu namanya apa? Mukhtas. Karena semua ada batasan waktunya tertentu. Ini mulai sekarang mubham. Ama abadan amadan. Dia adalah al-iskullun minhuma ismun li zamanil mustaqbal alladzi la goyata lintihaihi. Dia adalah nama untuk zaman mustaqbal, waktu yang akan datang, alladzi yang la goyata lintihaihi. Tidak ada ujung untuk berhentinya. Makanya dia bilang selama-lamanya. Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Iya. Takul kamu katakan misalnya la ashabul asroro abadan. Saya tidak akan berteman dengan orang buruk selama-lamanya. Berarti sampai kapanpun. Tidak ada ujungnya. Wala a'tarifus syarra wala aqtarifus syarra amadan. Saya tidak akan melakukan keburukan amadan selama-lamanya. Jelas kan? Ini dia. Tidak ada batasannya. Watani asyara. Yang ke-12. Dan ini yang terakhir disebut oleh penulis. Hinan. Hinan. Kalau hinan apa? Huwa ismun li zamanin mubham. Goiri ma'lumin ibtida walal intiha. Ini juga mubham. Di hinan. Dia adalah isim, nama. Untuk zaman yang mubham. Goiru ma'lumil intiha, tidak dimaklumi awalnya. Goiru ma'lumil ibtida, tidak dimaklumi, tidak diketahui awalnya. Walal intiha, tidak pula diketahui akhirnya. Jadi itu namanya hin. Tidak ditahu awalnya, tidak ditahu akhirnya. Dipahami ini? Nah ini dia. Takul kamu katakan, sohabtu aliyan hinan minad dar. Saya
bersahabat dengan Ali. Iya, hinan minad dahar. Suatu ketika dari waktu. Tidak ditahu kapan awalnya, kapan akhirnya. Kapan akhirnya. Jelas kan? Selesai dicontohkan oleh penulis. Kemudian beliau tambah. Wa yulhaqu bidzalika. Wa yulhaqu bidzalika. Diikutkan dengan hal tersebut. Yaitu tidak disebutkan oleh penulis. Ma asbahahu min kulli ismin dal ala zaman. Apa yang mirip dengannya dari semua isim yang menunjukkan atas zaman. Sawaun akana mukhtason. Sama saja apakah dia mukhtas. Mithl dohwatan. Wa duha. Seperti dohwatan dan duha. Waktu duha. Amkana mubhaman. Atau dia mubham. Mithl contoh waktu. Sa'ah. Lahdoh. Zaman. Burha. Semua ini menunjukkan waktu yang mubham. Fa inna hadhihi wa ma masalahu wa ma masalaha. Sesungguhnya ini dan apa yang semisalnya yajuzu nasbu kulli wahidin minha, boleh nasab setiap salah satu darinya ala annahu maf'ulun fi, atas dasar dia sebagai maf'ulun fi. Artinya apa yang disebutkan oleh penulis bukan terbatas, bukan menunjukkan apa batasan. Masih ada lagi yang lain. Yang penting menunjukkan atas apa? Waktu. Apakah mukhtas ataupun apa? Mubham. Selesai. Kemudian dzarful makan. Yang kedua adalah dzarf makan. Ini dari maf'ulun fi. Qala beliau berkata wa dzarful makan. Sambungannya ya. Dan dzarf makan. Huwa ismul makanil mansub bitaqdiri fi. Sama. Dia adalah isim makan mansub dengan ditakdirkan padanya fi. Nah amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa iza'a wa hida'a wa tilqa'a wa thamma wa huna wa ma asbaha dzalik. Dan apa yang menyerupai itu. Jadi kalau antum dapat ini kata-kata ini amama, khalfa, qaddama, wara'a, fawqa, tahta, inda, iza'a, hida'a, tilqa'a, thamma, huna, maka itu adalah maf'ulun fi. Paham ini? Adapun artinya akan disebutkan oleh penulis sebentar dengan contoh. Wa aqul saya katakan, qad arafta fi ma sabaqa dzarfaz zamani. Kamu telah tahu dari apa yang telah lewat dzarf zaman. Wa annahu yanqasimu ila qismain. Dia terbagi menjadi dua, ada mukhtas wa mubham. Ada yang mukhtas, ada yang mubham. Wa arafta, dan kamu juga mengetahui anna kulla wahidin minhuma, bahasanya setiap salah satu dari keduanya yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun fi. Boleh dinasab sebagai maf'ulun fi. Sekarang gilirannya dzarf makan. Wa'lam, ketahuilah. Huna di sini anna dzarful makan, ada bahasanya dzarf makan ibaratun anil ismi dalli alal makan. Dia ibarat dari isim yang menunjukkan atas tempat. Al-mansub, ya mansub. Bilab didal alal ma'na al-waqifi. Dengan lafat yang mansub, dengan lafat yang menunjukkan atas makna yang terjadi padanya. Yaitu dengan fi'il sebelumnya. Bimulahadati ma'na fi. Sama dengan selalu memperhatikan makna fi. Ad-dalati ala dzarfiyah. Yang menunjukkan atas apa? Dzarfiyah. Cuman beda terjemahannya. Kalau zaman pada. Kalau tempat di. Dipahami ini? Antum terjemahkan kalau pada tempat apa? Di. Dipahami ini? Jelas ya? Wahai aidon yang qasimul qismain, dia juga terbagi dua, mukhtas wa mubham. Berarti sama ya? Ada juga mukhtas, ada juga apa? Mubham. Apa mukhtas? Belum jelaskan lagi. Wa ammal mukhtas, adapun mukhtas, fa huwa ma lahu suratun wa hududun maksurah. Dia apa yang memiliki bentuk dan batasan yang terbatas. Mithl dar. Contoh seperti ad-dar, rumah. Nah, kan ada batasannya. Al-masjid, masjid, hadiqah, kebun, wal bustan, kebun juga. Ya kan ada pagarnya, ada batasannya. Wa amal mubham, adapun yang mubham, ini kita belum berbicara yang dinasab ya. Umum dulu. Jadi dzarf makan juga ada yang mukhtas, ada yang mubham. Mukhtas yang ada batasannya. Kalau mubham, ma laisa lahu suratun, apa yang tidak punya bentuk, wala hududun mahsurah, dan tidak punya batasan yang terbatas. Mithl wara,
seperti warok di belakang. Namanya warok di belakang itu di mana? Di belakang, tidak ada batasannya. Biar 1 kilo setelahnya, yang penting di belakang. Dipahami nih? Amam di depan. Depan itu di mana? Ya depan, yang penting di depan. Di mana batasannya? Tidak ada batasannya. Yang penting di depan. Sekarang yang dinasab yang mana? Kan tidak pernah kita bilang daron baitan. Maksud tak? Paham ini? Sekarang mana yang dinasab? Kata beliau, wala yajuzu. Ini bedanya. Kalau tadi isim zaman boleh dinasab. Muktas ataupun apa? Mubham. Kalau makan gimana? Wala yajuzu ayyunsab ala annahu maf'ulun fi min hadainil kismaini ila sani. Garis itu. Itu yang paling pokok. Tidak boleh dinasab sebagai maf'ulun fihi dari 2 jenis ini kecuali yang kedua. Jadi yang boleh antum nasab itu yang mubham. Kalau yang mukhtas enggak. Antum katakan kan, dakoltu fil baiti. Malah antum apa? Jer, pakai apa? Fi. Kalau antum nasab, maka bukan sebagai maf'ulun fi. Nanti i'rabnya lain. Dipahami nih? Nanti juga akan dijelaskan lagi lebih luas di mutammimah. Wa huwal mubham. Wa ammal awal. Adapun yang pertama. Wa huwal mukhtas yaitu al mukhtas. Fayajibu jarruhu biharfi jarrin. Masya Allah. Ini rahasianya. Adapun jenis yang pertama yaitu mukhtas. Maka wajib dijar dengan huruf jar. Yadulu alal murad. Yang menunjukkan atas yang diinginkan. Makanya selalu kita bilang. Dakhaltu fil bait. Tidak ada kita bilang dakhaltu bait. Dipahami nih? Tidak ada bilang dakhaltul baita. Mansub sebagai maf'ulun fi. Kita bilang dakhaltu fil bait. Jelas? Jelas ini? Umair? Jadi dia dijar dengan huruf jar. Beda kalau yang kedua. Nah contoh. I'takaftu fil masjidi. Zurtu aliyan bidarihi. Lihat. Dijar dia. Itu kalau yang mukhtas. Kalau yang mukhtas di jar. Nanti di sini belum tak kasih tahu ya. Bagaimana kalau datang di nasab? Sebagai apa? Penulis belum kasih tahu. Di mutammimah akan dikasih tahu. Di buku setelah ini. Paham? Sekarang ini yang penting gini. Dorb zaman makan. Ada muktas. Ada mubham. Kan begitu kan? Ada muktas, ada mubham. Yang dinasab yang mana? Yang mubham. Kalau yang muktas. Dijar dengan huruf jar. Kalau mansub. Tugas kita nanti. Di buku berikutnya. Di buku berikutnya. Wa qad dzakara al-mu'allifu minal alfadhi dalati 'alal makan 13 lafdhan. Telah disebutkan oleh penulis lafaz-lafaz yang menunjukkan atas makan 13 lafaz. Jadi kalau 13 ini bilang maf'ulun fi. Paham ini? 13 lafaz. Al-awwal amam. Mudah maknanya di depan. Nah jalastu amam al-ustadi mu'addaba. Saya duduk di depan ustadz dalam keadaan beradab. Wasani yang kedua kholfa, lawan dari amam. Apa tadi amam? Di depan. Kholfa? Lawannya di belakang. Nah contoh saurul musyatu kholfa rukban. Al-musya berjalan kaki. Saro berjalan kholfa rukban. Di belakangnya pengendara. Penunggang kuda. Di belakangnya penunggang kuda. Wasalit yang ketiga. Kudam. Kudam semakna dengan amam. Kudam semakna dengan apa? Amam. Apa artinya amam tadi? Apa? Di depan. Sama. Masya syurtiyu kudam al-amir. Para tentara, polisi, penjaga berjalan di depannya amir. Warobi yang keempat waro. Mirip dengan kholfa. Waro semakna dengan kholfa. Di belakang. Nah masya surti waqafal musallun ba'duhum waro abad. Al-musallun orang-orang yang sholat berdiri sebagian mereka di belakang sebagian yang lain. Al-khamis yang kelima fauqa. Di atas. Nah jalastu fauqal kursi. Saya duduk di atas kursi. As-sadis yang keenam tahta. Yang keenam adalah apa? Tahta. Tahta maknanya apa? Di bawah. Lawan dari fauqa. Waqafal qittu tahtal ma'idah.
Al-qittu, apa qittu? Kucing berdiri di bawah meja. As-sabi yang ketujuh, inda, di sisi. Li Muhammadin manzilatun indal ustad. Untuk Muhammad kedudukan di sisi ustad. Wathamin yang kedelapan, ma'a. Ma'a, kalau ma'a bersama. Saro ma'a Sulaiman aku berjalan bersama Sulaiman saudaranya. Berjalan bersama Sulaiman saudaranya. Paham ya? Itu yang disebutkan. Kemudian atasi yang kedelapan, iza'a. Ya, iza'a. Ya, iza'a itu lawannya. Maksudnya apa itu lawannya? Di hadapannya. Di hadapannya. Lihat, lana darun iza'an nil. Kami punya rumah di hadapannya sungai. Di hadapannya apa? Sungai. Iya. Kemudian berikutnya hida'a. Sama dengan iza'a. Nah, jalasa akhi hida'a akhi. Duduk saudaraku di hida saudaramu. Duduk saudaraku di hida saudaramu. Apa artinya hida? Sama tadi di hadapan saudaramu. Di hadapan saudaramu. Kemudian berikutnya. Wal hadi asyara yang ke-11. Tilko'a. Apa tilko'a? Menghadap juga sama. Iya, di hadapan. Nah, contoh jalasa akhi tilko'a dari akhik. Duduk saudaraku di hadapan, bisa juga di depan rumah saudaramu. Di depan rumah saudaramu. Wa asani asyara yang ke-12. Sama, hati-hati sama ya. Bukan summa. Kalau summa huruf atau ini sama di sana. Maknanya di sana. Nah qaulillahi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Wa azzalafna sammal akhirin. Wa salit asyara yang ke-13. Huna, di sini, lawan dari sama. Nahu qaulika, contoh ucapan kamu. Jalasa Muhammadun huna. Lahdotan. Cuma huna maf'ulun fi makan. Lahdotan maf'ulun fi zaman. Iya kan? Intelelewa. Wa mitlu hadhil alfad. Dan semisal dengan lafaz-lafaz ini. Kullu ma dalla ala makanin mubham. Setiap kata yang menunjukkan atas tempat yang mubham. Maksudnya yang disebutkan oleh penulis cuma 13. Berarti bukan berarti cuma 13. Paham ini? Demikian pula semisal yang penting mubham. Kan ada dua toh? Ada muktas punya batasan dan ada yang mubham. Yang penting mubham. Nah contoh yamin. Apa artinya yamin? Kanan, shimal, kiri, ini sama semuanya. Paham ya? Sama semuanya, bisa. Nah, ini semuanya dikatakan maf'ul fi. Ini sudah selesai. Alhamdulillah, Masya Allah. Berikutnya lagi, kita akan masuk hal. Semoga bisa juga sekali seperti tadi. Kalau kita ambil sekali-sekali terus ini insya Allah, Alhamdulillah. Akan cepat insya Allah. Selesai kitabnya. Akan cepat selesai kitabnya.